Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara. Dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami Jehovah Jireh, mengalami Allah menyediakan, Allah mencukupkan. Saudara, di dalam kehidupan kita, setiap kita pasti ada kebutuhan, ada hal-hal yang kita rindu Allah mencukupkan. Baik itu kebutuhan primer kita dan kebutuhan-kebutuhan yang lain saudara. Saya percaya setiap kita, bahkan mungkin saat ini, ada hal-hal yang kita butuhkan, Allah menyediakan, Allah bertindak. Dalam kondisi yang ada sekarang ini saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang meminta doa supaya mereka dicukupkan, kebutuhan mereka dicukupkan. Mereka dicukupkan supaya mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin saudara juga mengalami itu di dalam kehidupan saudara. Dan tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh. Artinya Dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang mencukupkan. Hari ini Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara. Dia sanggup mencukupkan segala keperluan saya dan saudara. Dan kalau kita rindu mengalami itu saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalami Allah mencukupkan, Allah melimpahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Dengan harapan saudara melalui renungan malam hari ini, saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan, sehingga saudara mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian dari saudara. Saya rindu membaca kesaksian saudara yang saudara tuliskan di dalam kolom-kolom komentar video ini saudara. Bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Kejadian pasal 22 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati
oleh firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayahnya, Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat itu dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama saudara adalah di mana Allah menguji Abraham. Di mana setelah Allah menjanjikan anak
dikaruniakan bagi Abraham di tengah-tengah keluarganya. Dan janji itu sudah begitu lama ditunggu dan akhirnya digenapi dan lahirlah Ishak. Dan setelah waktu berjalan, kemudian Allah berfirman kepada Abraham supaya ia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak anak tunggalnya di sana. Saudara, bisa dibayangkan pada waktu itu apa yang terjadi, bagaimana kondisinya. Tetapi singkat cerita, saudara, setelah semuanya berjalan, Allah menantang Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Dan kemudian Abraham melakukannya. Dan singkat cerita, akhirnya perkara besar pun terjadi. Ishak tidak jadi dipersembahkan. Dan kemudian Allah menyediakan seekor domba pengganti Ishak. Dan kemudian muncullah di ayat 14, di mana di sana Abraham menegaskan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Muncullah satu kalimat atau satu kata atau satu nama Tuhan sendiri, yaitu Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Itu terjadi di peristiwa saat Abraham mempersembahkan Ishak. Dan bukan hanya nama Jehovah Jireh yang muncul di sana, saudara, tapi ayat yang ke-17 di sana Allah berjanji kepada Abraham, di mana Allah berkata mulai ayat 16, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Saudara, yang luar biasa dari peristiwa ini adalah nama Tuhan sebagai Jehovah Jireh muncul dalam peristiwa ini. Nama Tuhan Jehovah Jireh yang artinya Allah menyediakan muncul dalam peristiwa ini. Dan kemudian bukan hanya itu, Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Sekali lagi ayat 17 itu dikatakan, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah." Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan. Saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Abraham, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara, hari ini saudara memiliki kebutuhan, saudara memiliki keperluan. Tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan saudara. Dan bukan hanya menyediakan, saudara, tapi ayat 17 juga Dia berjanji bahwa Dia akan memberkati berlimpah-limpah. Rindukah saudara di dalam kehidupan saudara Allah memberkati saudara berlimpah-limpah? Saya percaya setiap kita rindu berkat Tuhan dicurahkan secara berlimpah di dalam kehidupan kita. Dan dengar saudara, Allah pun rindu mencurahkan berkatnya berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sama seperti Dia rindu memberkati Abraham, demikian juga Dia rindu memberkati kita. Karena dari sebelum-sebelumnya Allah sudah sering kali berjanji bahwa Dia memberkati dan memberkati. Dan digenapi dalam kehidupan Abraham waktu demi waktu. Hari ini pun dengar saudara, bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang pasti akan mencukupkan kita. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri kepada saudara. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri di tengah keluarga saudara. Allah Jehovah Jireh itu menyatakan diri dalam seluruh kehidupan saudara. Dia menyatakan diri dan mencukupkan segala kebutuhan kita dan mencurahkan berkat-Nya secara berlimpah. Sekali lagi saudara, kapan peristiwa Jehovah Jireh itu terjadi? Saat Abraham pergi untuk beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan.
Saudara, di mana di ayat yang kelima Abraham menegaskan kepada bujangnya, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, saat Abraham beserta dengan kedua bujangnya dan juga Ishak mereka berangkat, dan kemudian di tengah jalan ketika sudah dekat kepada tujuan, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah di sini, kami akan pergi sembahyang. Maksudnya dia dan Ishak akan pergi sembahyang, pergi beribadah. Jadi saudara, perjalanannya itu menuju Gunung Moria adalah perjalanan untuk bersembahyang, adalah perjalanan untuk beribadah. Dan kemudian dalam perjalanan beribadah itulah Abraham mengalami di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh. Abraham mengalami di mana Allah berjanji bahwa dia akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Itu terjadi ketika Allah menantang Abraham dan Abraham melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dan dia pergi untuk beribadah. Dia pergi dari tempatnya, dari tempat tinggalnya, dia pergi ke Gunung Moria untuk sembahyang, untuk beribadah. Dan saudara, yang saya rindu kita belajar di sini adalah ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, sehingga akhirnya dia mengalami Jehovah Jireh. Allah menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh bagi dia. Dan dia juga mengalami Allah berjanji bahwa dia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham? Yang pertama saudara, ibadah yang disertai dengan pengorbanan. Di mana dia pergi ke Gunung Moria bukan hanya untuk sembahyang, tetapi tujuannya ke sana adalah untuk mempersembahkan korban. Dan korban yang akan dipersembahkan itu, yang diperintahkan Tuhan adalah anaknya, anak tunggalnya, anak yang dia kasihi, yaitu Ishak. Jadi saudara, Abraham berangkat untuk beribadah ke Gunung Moria, dan ibadahnya itu disertai dengan pengorbanan, di mana Allah memerintahkan supaya dia mempersembahkan Ishak, dan dia taati perintah Allah. Dia tidak berdebat dengan Allah, sekalipun itu sesuatu yang sangat berat, sekalipun itu sesuatu yang sangat sulit, saudara. Bayangkan, Ishak itu adalah anak tunggalnya, dan tidak ada yang lain, saudara. Satu-satunya anaknya adalah Ishak. Dan kemudian selain anak tunggal, Ishak ini juga telah dinantikan begitu lama, selama sampai umur 100 tahun Abraham. Dia nantikan Ishak ini baru digenapi janji Tuhan. Artinya anak ini adalah anak perjanjian yang sudah lama sekali dinantikan. Dan anak ini juga adalah anak tunggalnya. Bayangkan saudara. Dan itulah yang dia persembahkan kepada Tuhan ketika dia pergi untuk beribadah ke Gunung Moria. Jadi saudara, dia beribadah dengan disertai pengorbanan, kerelaan untuk berkorban. Dan pengorbanannya itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dan akhirnya ketika dia pergi beribadah dengan mempersembahkan korban, dan dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, satu-satunya janji yang sudah lama ditunggu, ketika dia rela melakukan itu saudara, akhirnya Allah turun dari sorga dan menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh kepada Abraham. Itu pertama kali Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Dan bukan hanya itu, Allah juga berjanji akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Allah Jehovah Jireh menyatakan diri,
Allah berjanji memberkati Abraham secara berlimpah-limpah. Karena Abraham hidup beribadah, dia pergi ke Gunung Moria untuk beribadah, dan ibadahnya itu disertai dengan persembahan korban. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita hari ini masih sedang hidup beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan? Apakah kita hari ini masih menjalani hidup kita dalam ibadah kepada Tuhan? Mungkin saudara menjawab, ya, saya masih hidup beribadah, saya rajin beribadah. Pertanyaan kedua, apakah ibadah saudara disertai dengan pengorbanan? Kerelaan untuk berkorban. Mungkin saudara juga menjawab, ya, saya beribadah, dan setiap kali saya beribadah, saya membawa persembahan bagi Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Karena dia menyatakan diri kepada Abraham sebagai Jehovah Jireh. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya, persembahan yang terbaik, sampai-sampai Allah berjanji bahwa dia akan memberkati berlimpah-limpah, karena dia melihat Abraham dengan begitu tulus mempersembahkan korban bagi Tuhan, begitu tulus beribadah dan memberi korban persembahan bagi Tuhan. Hari ini saudara, mari kita koreksi kehidupan kita. Masihkah kita hidup beribadah? Kalau saudara masih hidup beribadah, masihkah saudara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Masihkah saudara berkorban bagi Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Abraham, sehingga dia mengalami Jehovah Jireh dalam kehidupannya saudara. Sehingga Allah berjanji akan memberkati dia berlimpah-limpah ketika dia hidup beribadah sekaligus rela berkorban bagi Tuhan. Yang kedua saudara, di ayat 4 dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara, ketika Abraham bersama dengan kedua bujangnya, bersama dengan Ishak, mereka pergi ke Gunung Moria, itu perjalanan yang jauh saudara. Bahkan perjalanan yang sangat jauh. Sampai-sampai dikatakan di sini, setelah menempuh 3 hari perjalanan, itu pun belum sampai. Setelah menempuh 3 hari perjalanan, akhirnya Abraham melihat tempat itu dari jauh. Dan kemudian dia berkata kepada bujangnya, tinggallah di sini. Nanti kami akan kembali, kami pergi untuk sembahyang, kami pergi untuk beribadah. Artinya saudara, bahwa Abraham pergi beribadah dengan penuh perjuangan. 3 hari lebih perjalanan yang harus dia tempuh saudara, untuk pergi beribadah, untuk pergi mempersembahkan korban bagi Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih berjuang untuk beribadah? Kalau Abraham mengalami Jehovah Jireh, Allah mencurahkan berkat berlimpah-limpah dalam kehidupannya karena dia beribadah sekalipun harus berjuang. Dia taat beribadah kepada Tuhan sekalipun harus berjuang. Sampai 3 hari perjalanan harus ditempuh untuk melakukan firman Tuhan, untuk beribadah seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini saudara, adakah kita sedang hidup beribadah dan rela berjuang saudara? Kalau hari-hari ini seringkali hanya karena jarak sekian jauh akhirnya orang tidak beribadah. Karena perjuangan waktu, perjuangan biaya, perjuangan tenaga harus dikorbankan, sehingga itu membuat orang tidak lagi datang beribadah. Dengar saudara, Abraham dia pergi beribadah dengan penuh perjuangan sampai menempuh 3 hari perjalanan. Menempuh 3 hari perjalanan untuk beribadah saudara. Hari ini pun saya tegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara mau berjuang untuk beribadah, maka saudara akan mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara.
Itu sebabnya saudara, siaplah berjuang untuk beribadah. Saudara, di gereja yang saya layani, yang saya gembalakan, ada jemaat-jemaat yang datang dari jauh. Ada beberapa keluarga jemaat yang datang dari jauh. Saudara, satu kali istri dari jemaat ini, di mana mereka suami istri setia beribadah, istrinya ini akhirnya melahirkan, saudara. Dan kemudian ketika istrinya ini melahirkan, kami pergi ke kampungnya. Dari tempat pelayanan saya begitu jauh ke kampung itu, jalannya juga begitu rusak hancur. Dan waktu dalam perjalanan itu, saudara, mulai jemaat-jemaat yang bersama-sama kami berangkat untuk membesuk, untuk mengunjungi jemaat ini yang istrinya melahirkan ini. Mulai ada orang-orang yang bersungut-sungut, jalannya rusak sekali, capek sekali dan jauh dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saya disadarkan akan satu hal dan saya bicara kepada mereka, saya bilang, bayangkan kita sekali ke sini untuk menjenguk dia. Dia setiap minggu datang jauh-jauh, naik sepeda motor untuk beribadah. Dengan berkilo-kilometer, dengan jalan yang begitu rusak. Betapa dahsyatnya, saudara, perjuangan mereka untuk beribadah. Masih ada hari-hari ini orang-orang yang begitu berjuang untuk beribadah. Hari ini saya mau tanya kepada saudara, apa perjuangan saudara untuk beribadah? Adakah perjuangan yang saudara lakukan, saudara kerjakan, yang harus saudara usahakan untuk beribadah kepada Tuhan? Jangan-jangan hari-hari ini, saudara, ibadah kita penuh dengan kemanjaan, di mana semuanya serba simpel, dan itu pun kadang kita tidak setia untuk beribadah. Dengar saudara, kalau saudara mau mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara, maka hiduplah beribadah dengan perjuangan. Sekalipun harus berjuang, tetap siap untuk hidup beribadah. Maka dengan demikian Jehovah Jireh dinyatakan dalam hidup saudara. Maka dengan demikian janji-janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, itu yang kedua. Ibadah yang mengandung janji Tuhan, ibadah yang akan mewujudkan Jehovah Jireh adalah ibadah yang siap berkorban dan ibadah yang siap berjuang. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat 5 tadi dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lihat di sini saudara, Allah memerintahkan dia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi lihat kalimatnya di sini ketika dia berkata kepada bujangnya itu, dia berkata, kami akan pergi untuk sembahyang dan kemudian kami akan kembali. Dia tahu bahwa Ishak akan dipersembahkan, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah akan menyediakan dan dia akan kembali kepada bujangnya bersama dengan Ishak anaknya. Sekalipun perintah supaya Ishak dipersembahkan itu datang dari Tuhan, tapi Abraham juga tetap percaya bahwa Allah akan menyediakan pengganti Ishak. Allah akan menyediakan korban persembahan sebagai pengganti Ishak. Dan kemudian saudara, di ayat yang ke-8 menegaskan kepercayaan Abraham. Ketika di ayat 7 Ishak berkata kepada Abraham bahwa semua telah tersedia, tapi di mana anak domba yang akan dikorbankan itu? Di mana akan anak domba yang akan dijadikan korban bakaran itu? Ketika mendengar pertanyaan Ishak saudara, maka Abraham menjawab di ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika Ishak bertanya, di mana korban bakaran? Semua telah tersedia, tapi korban bakaran itu belum tersedia. Lihat saudara apa yang dikatakan oleh Abraham, bahwa Allah akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya.
Saudara, sekali lagi di sini menegaskan bahwa Abraham begitu percaya bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba sebagai pengganti Ishak anaknya. Dan waktu itu saudara, mereka sampailah di tempat itu, dan kemudian Abraham mulai membuat mezbah, dan pelan-pelan dia mulai mengikat anaknya, dan kemudian membaringkan anak itu di mezbah korban bakaran. Bayangkan saudara, Abraham punya iman, tetapi bayangkan detik-detik terakhir anaknya sudah terbaring di mezbah korban bakaran. Bayangkan betapa luar biasanya kondisi itu. Tetapi namun demikian Abraham tetap percaya bahwa Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Maka pada waktu itu tersangkutlah seekor anak domba, dan kemudian itulah yang menjadi pengganti Ishak. Ketika Tuhan berkata, ketika suara Tuhan terdengar bahwa Tuhan menyediakan sebagai pengganti Ishak. Saudara, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh kepada Abraham. Dan itu terjadi ketika Abraham beribadah dengan iman. Dia pergi sembahyang, dia pergi beribadah ke Gunung Moria dengan iman bahwa Allah menyediakan, bahwa Allah mencukupkan. Sekalipun dia belum melihat kenyataan, sekalipun kondisinya sudah semakin dekat, waktunya sudah semakin dekat, Ishak sudah dibaringkan di mezbah korban bakaran, tetapi Abraham masih tetap percaya bahwa Allah menyediakan. Kepada bujangnya dia berkata, kami pergi sembahyang, tetapi kami akan kembali. Kepada anaknya dia berkata, Allah pasti akan menyediakan anak domba korban bakaran bagi dia. Dan kemudian itu terjadi saudara, ketika Abraham hidup beribadah dengan iman. Sehingga apa yang terjadi? Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya. Allah mencukupkan, Allah menyediakan. Di ayat 14 Abraham berkata, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sampai-sampai dia menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Kenapa saudara? Karena dia mengalami Allah Jehovah Jireh. Bahkan bukan hanya itu saudara, tetapi Allah juga berjanji akan memberkati dia berlimpah-limpah. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa Abraham mengalami Allah Jehovah Jireh dan mengalami janji Tuhan dalam hidupnya? Karena dia pergi untuk beribadah. Dalam peristiwa ini, perjalanannya itu adalah perjalanan untuk beribadah. Dan kemudian begitu banyak orang beribadah saudara. Ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, yang akhirnya berdampak Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupannya. Saudara, yang pertama, Abraham beribadah dengan kerelaan untuk berkorban. Abraham beribadah dengan membawa korban persembahan. Yang kedua saudara, Abraham ini pergi beribadah dengan penuh perjuangan sampai 3 hari perjalanan. Dia siap berjuang untuk beribadah. Dan kemudian yang ketiga saudara, Abraham mengalami Jehovah Jireh dalam hidupnya karena dia begitu percaya. Dia beribadah disertai dengan iman kepercayaan bahwa Allah menyediakan. Kalau saudara mau mengalami Jehovah Jireh dalam hidup saudara, kalau saudara mau mengalami Allah menyediakan dan mencukupkan dalam hidup saudara, kalau saudara mau mengalami Allah menyatakan janji-janjinya secara berlimpah di dalam kehidupan saudara, maka hiduplah beribadah dan sertai ibadah saudara dengan kerelaan berkorban. Hiduplah beribadah dan sertai ibadah saudara dengan kerelaan untuk berjuang. Hiduplah dengan beribadah dan sertai ibadah saudara dengan iman keyakinan bahwa Allah selalu menyediakan, bahwa Allah mencukupkan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah saat ini saudara percaya bahwa Allah sungguh-sungguh
menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh. Ketika kita bersama-sama hidup beribadah, saudara, beribadah dengan kerelaan berkorban, beribadah dengan siap berjuang, dan beribadah dengan iman. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, sehingga saudara mengalami janji-janji Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi saudara, sehingga saudara mengalami janji Tuhan, mengalami Jehovah Jireh di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah setiap mereka mengalami Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah mencukupkan. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka mengalami Jehovah Jireh, mengalami Allah melimpahkan dan mencurahkan berkat-Nya. Itu sebabnya ajar anak-anak-Mu untuk hidup beribadah dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk dalam perjalanan hidup mereka beribadah dengan siap berkorban, siap berjuang, dan siap untuk tetap menjalani semuanya dengan penuh iman. Maka dengan demikian, setiap anak-anak-Mu akan mengalami Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah mencukupkan di dalam hidup mereka. Maka dengan demikian Allah akan menyatakan janjinya bahwa Dia memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Sebelumnya kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan.
Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi.
Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu.
Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita, mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami
kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.